Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nuraini dengan NIM 2421010400053. Di sini saya akan menjelaskan tentang alamku bab 8 di kelas 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama, lingkungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kasih sayang terhadap binatang. Yang ketiga, kasih sayang terhadap tumbuhan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang lingkungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang begitu sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan umatnya tentang bagaimana berakhlak kepada Tuhan penciptaannya, bagaimana berakhlak kepada sesama manusia. Islam juga mengajarkan umatnya bagaimana berakhlak kepada alam lingkungannya seperti hewan, tumbuhan, bahkan benda mati sekalipun. Alam ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua memiliki ketergantungan kepadanya. Miliknya lah semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayakan alam ini kepada manusia untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Binatang, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di bumi semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Manusia harus bisa menjaga, memelihara, dan mengelolanya agar ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia tidak berhak merusaknya. Jika terjadi bencana alam berarti akibat ulah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan ajaran agama tentang berinteraksi berakhlak dengan lingkungan. Nah, kita akan membahas poin kedua, yaitu kasih sayang terhadap binatang. Mengapa kita harus menyayangi binatang? Karena binatang adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nyawa, mampu berinteraksi dengan manusia selayaknya manusia itu sendiri. Binatang mampu menirukan tingkah manusia, mampu menjadi penolong, bahkan ada yang menjadi pengaman bagi pemiliknya. Ini menandakan ada kesamaan dengan manusia. Maka oleh karena itu kita juga harus memiliki kasih sayang terhadap binatang dengan cara tidak menyakiti atau bahkan membunuhnya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita berinteraksi dengan binatang. Yang pertama, tidak membebani mereka dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Maksudnya, jika kita memiliki sapi, kuda, dan kerbau, maka jangan sesekali memaksa mereka membawa barang yang bisa melukai dan mencederainya. Yang kedua, tidak menempatkan mereka dengan binatang lain yang bisa membahayakan keselamatannya. Yang ketiga, menyembelih mereka sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh syariat. Yang dimaksud itu, aturan ini khusus bagi hewan-hewan yang boleh dimakan ya. Yang keempat, dilarang mengguliti dan mematahkan tulang mereka hingga menjadi dingin dan mati. Yang kelima, tidak boleh menyembelih anak-anaknya di depan penglihatan induknya, sebab binatang juga memiliki rasa ibu, takut, dan kasih sayang terhadap anak-anaknya terhadap halnya manusia. Yang keenam, membuatkan mereka tempat yang nyaman dan membersihkan kandangnya. Yang ketujuh, tidak boleh merampas hasil buruannya. Yang kedelapan, tidak boleh menembak mereka atau cara apapun yang bisa mematahkan tulang binatang tersebut. Yang sembilan, untuk hewan peliharaan, kita perlu memberi makan atau minum, mengobati apabila terkena penyakit dan sebagainya. Kalian tahu tidak apa saja hewan-hewan yang boleh disembelih dan boleh dikonsumsi? Yang pertama yaitu sapi.
Yang kedua yaitu kambing, yang ketiga yaitu domba, yang keempat yaitu unta. Itulah hewan-hewan yang boleh disembelih dan yang boleh dikonsumsi oleh kita sebagai seorang umat muslim. Yang poin ketiga, kita akan membahas tentang kasih sayang terhadap tumbuhan. Kita mungkin sering mengeluh tentang cuaca yang panas yang membuat kita tidak bisa berlama-lama di luar, atau mengeluh pada banjir yang sudah menjadi langganan setiap tahun. Pernahkah kita pikirkan bahwa semua berhubungan tentang keberadaan pohon? Pohon yang mungkin sering menyusahkan kita karena daunnya yang berserakan, pohon yang akarnya sering merusak tembok rumah kita sehingga kita lebih suka menebangnya. Mungkin kita menyelesaikan masalah kecil ini, tetapi kita malah membuat masalah besar lainnya karena tidak adanya pohon menyebabkan iklim menjadi lebih panas dan banjir yang menjadi langganan setiap tahun. Solusi permasalahan lingkungan seperti cuaca panas dan banjir tersebut adalah dengan menanam pohon, mencegah terjadinya penebangan hutan atau pepohonan secara liar dan yang tidak bertanggung jawab. Kalian tahu tidak apa saja manfaat menanam pohon? Manfaat menanam pohon yang pertama yaitu mengurangi pemanasan global. Cuaca yang semakin panas hanya bisa dikurangi dengan menanam pohon. Pohon akan mengurangi emisi karbon karena jumlah karbon yang mengikat sebagai penyebab terjadinya pemanasan global. Yang kedua yaitu mengurangi banjir. Pohon adalah tandon air alami. Dengan menanam pohon akan menambah tandon air alami sehingga bisa mengurangi air yang melimpah selama musim hujan. Yang ketiga yaitu menurunkan pencemaran lingkungan. Pohon berfungsi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga keberadaan pohon akan mengurangi polusi dan pencemaran yang ada di lingkungan kita. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hidup. Pohon menciptakan keindahan, kesejukan, dan ketenangan. Dengan demikian, pohon dapat meningkatkan kualitas hidup bagi yang tinggal di dekatnya. Dan yang terakhir, membuat anak lebih mudah belajar. Mengapa begitu? Karena di lingkungan sekolah yang pepohonannya rimbun dan hijau memberi ketenangan bagi anak-anak dalam belajar, sehingga mudah menghafal dan mempermudah proses belajar. Selain manfaat menanam pohon, juga ada loh dampak buruk dari penebangan pohon secara liar. Yaitu yang pertama, apabila hujan, mudah terjadi tanah longsor karena tanah yang tidak mampu lagi menahan air seluruhnya tanpa bantuan dari akar pohon. Yang kedua, mudah terjadi musim kemarau karena tidak ada lagi akar pohon yang bisa menyimpan cadangan air sehingga tanah menjadi tandus. Yang ketiga, terjadinya pemanasan global yang akan mengakibatkan menipisnya lapisan ozon di bumi kita ini. Hal tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Yang terakhir, memicu punahnya hewan-hewan yang tinggal di hutan karena tempat tinggalnya habis ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ayo kita menjaga alam untuk generasi mendatang. Dengan menjaga alam, kita juga menjaga warisan untuk generasi mendatang. Setiap upaya kecil dalam merawat lingkungan yang akan berdampak besar di masa depan. Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga keindahan alam agar anak cucu kita dapat terus menikmatinya. Mari kita luangkan waktu untuk menjelajahi keindahan alam, merawatnya, dan terus tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang alamku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.